Ini spesial banget nih episodenya. Ngontai, ngobrol santai bareng Onci. Ini buat backup audio nih, maklum Mas Onci gak profesional banget nih YouTubernya. Direkam pakai situ. Iya, soalnya suka ada yang protes gitu ke fans saya. Karena audionya kurang nih. Kurang Kurang gitu. kenceng ya. Memang kita ngomongnya harus bentak-bentak gitu. Enggak kan? Gue rekam dulu ya, pentingnya nih biar suaranya jelas nanti di YouTube-nya. Mulai dari awal enggak? Enggak lah, enggak Dari usah sini lah. aja. Justru biar kelihatan kita Perubahannya, prepare-nya. seret. Iya, prepare-nya kayak gini. Ini tanpa ada persiapan loh. Iya, ini juga gue bingung nih mau ngobrol apa sama Mas Onji gue mikirnya. Apa kabar Kak Tipot? Baik banget dong. Kita ketemu tuh dulu gara-gara Kak Tipot di label ya. Label. Enggak, sebenarnya kita ketemu pada saat gue masih di bawah panggung gitu. Di bawah panggung jadi apaan? Jadi Gue nonton dulu. Udah sok muda. Gue nonton dulu gitu, gue bilang gue lihat di Pangkop terus ke Ungu. Dan sebenarnya dulu ini pengakuan gue ya, gue sempet sebel ke dia di Ungu nih. Bukan sebel dalam karyanya ya, bukan. Pakaiannya gitu pas saat dia di Ungu, ngapain sih lu pakai pakaian glam rock gitu? Lagu lu sedih gitu. Padahal lu Tiba-tiba keren rock gitu iya. ya. Padahal lu keren di Pangkop gitu menurut gue ya zaman Cocok kalau dulu. di Pangkop gitu ya. Iya. Apa ya? Satu itu sebuah pembelajaran lah. Kita juga kan berjalan bareng-bareng gitu. Kadang-kadang ada pemikiran dari manajemen, pakai ini bagus nih. Kita bikin gimmick yuk, ini semua anak-anak ini dengan seragam gini. Kan lagu single pertama juga karena mungkin aku baru join kan sebagai member di situ. Album kedua ya? Join tuh ya? Oh iya, album kedua kan ya. Album kedua. Maksudnya aku pertama kali join sama album kedua sebagai member di Ungu. Terus ya udah mereka membuat gimmick seperti itu salah satunya. Jadi pada saat aku gabung tuh ada beberapa gimmick, yaitu menggunakan baju kulit itu tuh, glam rock itu tuh. Glam rock. Ada kalung-kalung yang spiky gitu lah. Nanti lo bisa lihat di sini nih fotonya ya. Ntar gua share deh ya. Lalu ada juga gimmick kita main di kontainer. Nah, video klip itu juga gua sebel tuh. Anjir nih niru banget Bass Jam, gua bilang. Bass Jam pernah juga ya? Iya, Bass Jam kan. Bass Jam itu di keliling Jakarta. mobil pick up ya? Keliling Jakarta terus endingnya kalau lu kan waktu itu zaman gue tuh zamannya Limp Bizkit tuh yang tapi kalau buat gue secara pribadi gue ngefans sama Bass Jam. Keren ya? Dan mereka menjadi sebuah inspirasi, mungkin buat kita pada saat itu tuh menjadi sebuah inspirasi. Dan gue amat sangat mau dibilang nyontek ya mungkin iya, karena mereka sumber inspirasi kita. Dan lebih banyak kita mencoba mengembangkan inspirasi itu menjadi sebuah truk kontainer. Terus kita berhenti di beberapa titik yang rawan macet. Iya. Dan akhirnya kena omel sama polisi. Iya. Itu beneran ya omel aja? Oh, itu beneran kena omel. Emang apa namanya? Ya udah tahu Jakarta ibu kota. Macet. Lu ada aja cuma bikin klip doang, lo bikin klip doang. Itu banyak yang nyumpahin kali ya. Itu banyak nyumpahin. Tapi sukses akhirnya. Nyumpahin semoga itu ya. di area bagian sini tuh berkeringat tuh. Emang bener ya. Panas banget. Lagi bulan puasa lagi. Oh, itu bulan puasa ya? Itu klip-klip yang menurut gua, naik ini kok kayak Bass Jam. Gua kan dulu masih ABG juga kan ngeliatnya, kayak Bass Jam. Terus gua liat diambil itu kok kayak Limp Bizkit ya, gua bilang di polisi. Iya, sementara lagunya lagu sedih gitu ya, lagu pop. Lagi ngerok sih. Yang video klip itu agak ngerok dikit karena dia kamu kan. Iya. Cuman memang semakin kesini kita semakin menyadari itu bukan kita gitu. Bukan. Memang apa namanya ya? Memang kita harus menerima itu, menggunakan baju kulit, terus seragam dengan gaya yang rock gitu loh. Apalagi semakin berumur dia zaman sekarang, pas gue pikir-pikir lagi, gila gue tersesat banget zaman dulu ya. Ini idenya siapa nih di Trinity ya? Itu idenya kalau nggak salah manajemen kita deh. Oh, dari ada teman-teman dari Surabaya menjadi manajemen kita kan. Ternyata Surabaya kan rock semua. Bumerang, Lok Cileburs. Dan apalagi kita baru-baru bisa dibilang ya masih hijau lah di musik pada saat itu. Jadi ya apa yang manajemen mau coba buat, kita coba jalankan. Dan dari situlah kita belajar yang ini tidak pas, yang ini bisa. Ya, akhirnya menemukan. Lama-kelamaan dari tersesat kita bisa menemukan jalan yang benar gitu. Kita harus tahu dulu rasanya salah, baru kita tahu apa itu benar gitu. Nah, ini banyak banget orang yang nggak tahu kalau lu tuh pernah di Pangkop ya. Yang angkatan gue tahu, pasti tahu lu pernah di Pangkop. Emang angkatan sekarang tahu Pangkop? Tahu juga sih. Tapi itu Pangki Kopral. Iya, Pangki Kopral tuh Mas Onci tuh pernah di
Pangkop 2 album atau 1 album ya, gue lupa juga. Gue ingat 2 klipnya album. yang di kontainer itu klipnya. Nah itu single pertamanya Fangkop. Itu 2 album. Aku 2 album sama Fangkop. Setelah album kedua, ya, aku memutuskan untuk cabut. Dan akhirnya ketemu lah sama Aryo Wahab waktu itu sebagai additional player. Baru habis itu ketemu sama Ungu. Oh, Aryo Wahab pernah Nyanyi solo kan? Solo juga kan ya? Nyanyi solo, terus aku jadi additional playernya. Habis itu baru ketemu sama Mas Maki. Oh, dikenalin sama Aryo, tapi lewat Aryo Wahab ya? Bukan lewat Aryo Wahab. Ini perjalanan karirku maksudnya. Dari Funky Kopral aku menjadi additional player Aryo Wahab. Baru ketemu Maki. Baru ketemu Mas Maki. Gitu. Dulu gue selalu pernah pertanyaan yang belum pernah kejawab sama gue sekarang ya. Lu kenapa cabut sih dari Pangkop? Intinya apa ya? Namanya juga kita gua bukan gua nggak bilang teman-teman yang lain di Pangkop. Gua itu termasuk orang yang cukup beruntung gitu loh. Di satu sisi gua baru belajar gitar di kelas 2 SMP. Nah, itulah masa-masa membangunnya Pangkop itu. Dulu namanya ganti-ganti kan. Tapi personilnya itu kurang lebih udah ada Bondan, udah ada aku, udah ada Kristo, udah ada aku dulu vokalis di situ pas SMP. SMA kan lanjut tuh ngebandnya. Barulah Angga masuk. Jadi memang perjalanan kita dari fun lalu menuju tiba-tiba profesi. Ada label mau nawarin bagus nih kita rekaman. Tahap itu terlalu cepat buat kita. Jadi memang buat aku ya secara pribadi. Jadi memang nggak bisa menemukan ritme kerja yang benar pada saat itu. Gue masih muda juga, gue masih butuh bimbingan. Lalu tiba-tiba harus masuk ke dunia yang profesional gitu loh. Industri banget lah ya. Industri banget dan kaget lah, shock lah. Shock antara gue harus berbuat yang benar tapi gue nggak benar-benar juga. Tekanan itu banyak gitu, pressure itu, dan akhirnya gue seneng ngeband. Tapi tekanan itu membuat gue menjadi nggak bisa maju di situ. Nggak bisa maju karena memang apa yang gue lakuin kalau menurut gue pada saat itu tidak sesuai dengan porsinya, atau alias bisa dibilang salah gitu. Ya akhirnya gue memutuskan untuk cabut. Enggak deh, gue lebih banyak kepikirannya daripada gue funnya menjalani musik gitu. Begitu ketemu sama anak Ungu, udah ada pembelajaran dari Pangkop, lalu udah ada lebih matang lah ya. Lebih matang, kesiapan mentalnya lebih siap ya. Gila. Nah itu kalau dulu tuh lu mau cara anak band mau bilang mundur tuh gimana sih caranya? Apa lu dulu kan belum ada BBM, belum ada ya maksudnya cara mengungkapkan itu apa lu kan pasti gak ada yang enak dan gak enak lain kalau misalkan lu dipecat ya. Kalau misalkan mau ngundurin diri tuh gimana tuh pertamanya bilang ke siapa dulu caranya? Kalau anak band ya biasanya tuh ya. Jadi memang namanya anak muda ya zaman dulu ya. Ini gue cerita apa adanya aja, jujuran aja ya. Nggak ada yang gue lebih-lebihin, nggak ada yang gue kurang-kurangin gitu. Memang ada rasa ego, ada rasa sakit hati kadang-kadang kalau misalnya dibilang lu kurang, nggak bagus gini-gini. Begitu lu dibilang nggak bagus, mati karya lu, mati ilham lu. Ini salah, itu salah. Gue nggak bisa ngapa-ngapain, drop lah istilahnya. Itu sering terjadi. Pada saat itu. Terus pertemuan itu tuh setiap hari, bisa dibilang nyaris setiap hari, seminggu bisa dibilang 5 kali lah. Nggak ada jeda rasa kita untuk merasakan rindu. Tapi yang gue alamin pada saat itu adalah setiap hari gue ketemu sama mereka, evaluasi. Yang sering dievaluasi adalah apa yang salah di gue. Lu mulu berarti ya kita ya. Semuanya. Rata-rata sih semuanya. Evaluasi masing-masing lah. Cuman yang gue terima adalah rasa tertekan itu pada saat itu. Kok gila ya gue kayak gawe gini ya gitu kan masih kecil. Iya, maksudnya ngerti apa-apa. Belum kok gue harus tuntut banget mesti update misalkan gitu ya kuliah. Kalau sekarang gue pikir sebaiknya dilepaskan. Oh, dilepaskan. Maksudnya kalau misalnya lu main kayak gini, ya itu lu gitu. Seharusnya begitu, seharusnya. Akan tetapi yang namanya masih muda, egonya tuh masih tinggi masing-masing. Ya terjadilah hal itu akhirnya karena memang merasa yang seperti tadi gue bilang lebih banyak kepikirannya nih daripada funnya. Akhirnya jadilah gue memutuskan untuk kayaknya gue udah nggak sanggup gitu. Gue nggak bisa, gue harus dan umur gue bertambah juga, gue harus mempersiapkan diri gue juga. Dan akhirnya kita sempat berembuk tuh berempat lah, berlima gitu ya, semua personil lah ya. Ada berempat kan pada saat itu. Formasi terakhir ada berempat tuh, ada aku, Robi, Angga dan Bondan. Sebelumnya ada Kristo di album pertama.
Album kedua Kristo udah cabut duluan. Iya ya Kristo. Udah berembuk nih bertiga tadinya. Iya. Aku, Robi dan Angga. Ya. Kita berembuk. Gimana ya? Gue udah nggak tahan gitu. Gue bilang kayak gitu. Gue mau cabut aja deh. Ya udah. Kita juga sebenarnya ingin mencoba sesuatu yang baru. Kita bertiga. Obrolan pada malam itu begitu. Gak ditahan ya? Gak ditahan-tahan. Jangan dulu deh, lu jadi cabut deh. Besoknya pas kita mau membuka forum itu secara grup. Iya. Ya akhirnya yang cabut gue doang. Oh, lu doang. Cabut gue doang. Jadi ya udah, yang lain masih tetap bertahan di situ. Cuman ya pada akhirnya Ya memang keluar juga akhirnya ya. pada akhirnya begitu gue dengar mereka keluar juga. Iya. Ya memang tidak bisa dipaksakan apa itu yang namanya apa ya, kenyamanan dalam bermain musik gitu loh. Akhirnya udah 2 album loh itu ya. Udah 2 album. Itu panutan zaman SMA itu, band keren tuh ya. Zaman gua tuh, Fangkop tuh udah paling gaya loh, gaul loh. Gila. Lu dapat award aja, gua inget tuh, dapat award aja dulu pas di AMI tuh ngomongnya tuh beda gitu kayak artis luar gitu. Ya, Fangkop memang menjadi sebuah kebanggaan gue juga sih dalam karir bermusik karena memang apa ya namanya, kita membawakan genre yang bisa dibilang pada saat itu anak muda lagi tidak ke situ. Iya, gitu. belum ke situ. Dan banyak banget pembelajaran musik di situ yang gimana caranya kita mencintai musik, gimana caranya kita berprofesional mengerjakan musik, gimana caranya melatih mental, tekanan-tekanan itu kan. Iya. Itu banyak banget yang dipelajarin dari situ. Apalagi dulu kita cari referensi susah banget, Mas Oci. Kalau sekarang kan internet gampang. Dulu lu dapat lagu ini ibunya dari mana ya? Majalah juga bisa titip ya di teman luar negeri kan, nggak nyampe langsung hari ini kan. Betul. Updatein tuh kan lu dapat update dari mana tuh musik-musik kayak gini, gaya juga, pakaian juga gitu. Kaset lah. Iya. Kaset masih bentuk-bentuk kotak-kotak gitu, apa namanya? Kayak gitu kotak aja gitu, kaset aja, kaset tip gitu ya. Lah. Jadi kalau misalnya diputar ya di dalam tape gitu. Dan Kadang-kadang ngulik ya? Ngulik. Kan. Kadang-kadang Muter lagi, dibolak-balik, kusut. Kadang-kadang kusut. Iya. Ya, kalau udah kusut pitanya, udah kita harus benar-benar pelan-pelan. Karena kalau pita itu rusak, Iya. udah nggak bisa diapa-apain. Harus disambung pakai lem. Nah, lu ngulik lagu yang zaman dulu di kaset itu yang paling susah. Lagu apa yang lu inget tuh? Gue dulu suka banget sama Van Halen, Nirvana, terus suka sama Extreme, suka sama Red Hot Chili Peppers. Incubus pada zaman-zaman itu, terus 311. Semua kasetnya rusak. Karena memang bolak-balik. Ya sulit semuanya lah, banyak sulit. Itu kan kalau lagi semangat-semangatnya ngulik ya, biasanya satu ngulik tuh kaset tuh puter lagi sampai gini. Itu memori banget sih ya. Gue aja kadang-kadang kalau kepencet yang rekam itu, itu udah nggak bisa diapain tuh, hilang udah part itu. Apalagi kalau lagu favorit kita ada di track 3. Wah, jauh banget nih. Di track 3. Jauh, nunggu dulu. Kalau sekarang kan tinggal 3 pilih dulu mah di kaset. Aduh, gue pengennya di track 3 lagi di jagoan gue nih, susah banget cepetin ya. Rekaman pun masih pakai pita dulu. Pita ya. Salah ketek ya udah lu habis tuh, itu biaya paling mahal tuh pita tuh. Mahal bener. Mahal banget. Kebakar lagi. Iya. Itu dari Fangkop terus lu ke Ungu. Kalau zaman sekarang ya mungkin ya. Kalau zaman sosmed sekarang mungkin lu udah pasti bully sih menurut gue ya. Berhubung dulu nggak ada bully-bullyan terlalu menonjol. Tapi ada nggak sih lu sempet dibully nggak sih? Wah, lu pindah ke Ungu lu. Pasti Gila, ada lah. Cemen banget sih lu. Pasti ada yang pro dan kontra lah kayak gitu-gitu. Pasti ada yang nganggap cemen tuh. Cuman gue bodo amat kalau kayak gitu. Gue lebih berpikir emang lu yang tahu lah. Lu tahu bagaimana apa yang gue jalanin gitu dulu. Lu yang tahu kecintaan gue terhadap musik apaan gitu. Karena pada basic ya sebelum gue gabung dengan Fangkop pun gue memiliki basic pop. Jadi memang sebenarnya gue nggak mengkhianati apa yang gue sukai gitu loh. Itu sih yang paling penting. Banyak sih teman-teman yang akhirnya bilang kok pindah ke Ungu sih. Ungu kan bawain lagu pop gitu. Cuma balik lagi untuk gue, bahkan gue ke dangdut pun nggak masalah. Bahkan gue untuk memainkan musik yang lu yang kontra sama gue, lu nggak suka, gue nggak masalah sama sekali. Cuma lu yang masalah. Kalau lu yang masalah sama gue nggak masalah, lu nggak ada dalam hidup gue gitu loh. Itu buat gue. Tapi sampai sekarang masih banyak gak sih yang masih ingat lu di Fangkop? Ada yang lu reunian dong Mas Enci sama Bondan.
Bondan tuh kalau lihat ya, reunian dong tuh. Pasti ada, masih ada yang suka gitu masih ada. Banyak lah yang masih mengingatkan itu. Bahkan Apalagi kalau kemarin misalnya sempat gua ke jam juga kan ya, sempat ke jam juga ya ketemuan. sempat ketemu sama Bondan sempat beberapa kali ngobrol-ngobrol, main-main. Sempat juga membuat bikin reunian Funky Kopral. Iya, reunian itu Funky Kopral yang di Ancol itu kan. Itu nggak mau Bondan, itu mau Funky Kopral ya, Pangkopnya. Pangkop yang versi sekarang. Iya, yang paling susah Bondan kan. Jadi juga udah sibuk sih dengan kegiatannya. BP Production gua. Nah, lu dari Ungu yang tadi kan Mas Maki ya yang pertama ayo gabung sama Mas Maki. Itu yang mengiyakan Mas Maki dulu atau langsung klop aja pas ketemu sama anak-anak Ungu? Awalnya kan ikut sama Ungu sebagai additional player juga. Dulu ya. Gak langsung member ternyata ya. Additional dulu. Additional player. Kebetulan pada saat itu Ungu lagi selesai membuat album pertama yang laguku nggak salah judulnya. Proson dulu zamannya Proson. Soundnya, waduh, laguku ya bener ya. Album pertama itu laguku. Mungkin hanya itu kan ya. Judul albumnya. Laguku sendiri merupakan lagu dari itu. Single pertamanya itu Bayang Semu. Bayang Semu. Ku melayang bagaikan. Soundtracknya ABG bukan itu? Soundtracknya ABG ya. Iya ABG. Cukup ikonik sih. Sinetron gue itu. Zaman itu Masa Iwan Natasha. Pokoknya Ungu Hengki Kurniawan aja. Ya, itu hanya Geraldine saat ini. Hanya Geraldine. Mas Ayu Anastasia. Aduh, itu bintang klip sejuta band tuh ya. Pokoknya dia main di mana pasti hits semua. Ada hits lah. Udahlah Mas Ayu. Terus habis itu ya udah aku diajak sama Mas Maki sebagai member sebagai additional player karena kebetulan gitarisnya cabut. Oh, cabut. Mas Eki. Oh, Mas Eki. Mas Eki cabut, secara kebutuhan membutuhkan additional player gitaris. Kenal sama Mas Maki, jadi kita jalan tour tuh sampai berapa ratus kota deh, banyak banget tuh. Banyak banget tuh turnya. Terus tahun berikutnya di tahun 2003 aku diajak sebagai member gabung. Udah resmi lah ya. Resmi. Itu yang di Ungu yang paling welcome pertama lu gabung selain Mas Maki siapa? Welcome semua sih, orangnya asik-asik semua. Jadi memang bertolak belakang dengan yang sebelumnya. Sebelumnya itu apa namanya ya? Serius banget. Dan mental gue nggak siap untuk serius. Begitu masuk di Ungu, mental gue udah siap-siap dengan serius. Cara santai. Ada santainya. Ada serius juga iya, santai juga iya. Jadi sambil jalan ya ngeklop. Ternyata dengan sinergi seperti itu banyak berkarya, lebih menghasilkan karya yang banyak berkarya. Gue lebih pede mengisi gitar meskipun salah-salah. Ternyata gue bisa mengevaluasi begitu gue dengar part ini seharusnya gue nggak isi seperti ini. Gue harus memperbaiki di karya gue berikutnya. Ternyata bisa begitu gitu. Daripada kita dilarang, daripada kita dibilang salah di depan, drop nggak siap. Kadang gue juga gitu sih. Gue orangnya jangan kritik gue. Kalau kritik itu buat drop, tapi puji gue bakal evaluasi. Bener gak sih lu muji gue? Gue tuh kebalik orangnya, kalau dikritik tuh gue pasti drop, tapi kalau gue puji gue pasti mikir emang bener ya kalau gue gitu, emang semua bener ya. Tergantung cara. Iya caranya. Sebenarnya kalau dipuji gue justru takutnya emang bener ya. Gitu. Justru kadang-kadang kalau dipuji kita malah merasa bener gak ya gitu ya. Bener gak ya? Atau mempertahankan kualitas itu gitu loh. Kita akan mencoba mempertahankan kualitas itu atau memberikan yang lebih daripada itu gitu. Nggak bikin gede kepala gue kalau dipuji, justru gue bikin tanggung jawab kalau gue sih ya kok bener ya, tanggung jawab aja sih. Nah lu di Ungu, lagu pertama yang lu ciptain buat Ungu masih inget? Wah gila, lagu apa yang lagu pertama? Di album keduanya Ungu tuh gue mempersembahkan sekitar 3 lagu kalau nggak salah. Kalau gue nggak lupa ya. Ada Cinta-Cintaku, ada apa gitu, aduh gue lupa, Karena Dia Kamu namanya. Terus ada Mengertilah, ya bener 3 lagu. Tapi yang paling diingat dan memorable buat gue adalah Cinta Dalam Hati sih. Itu di album emang baru-baru lah ya. 3 Melayang. Itu klipnya juga udah luar biasa banget tuh. Kalau lu lihat Cinta Dalam Hati tuh video klipnya tuh Sophia Lacuba di akuarium tuh cuy. Tahun segitu udah bikin kayak gitu konsepnya. Gila sih tuh, label gua dulu tuh. Konsep klipnya tuh mahal banget tuh, the best tuh. Konsepnya sih dari ini ya, siapa? Si apa? Sutradara Buafa bukan? Bukan. Gua lupa tuh itu di dia bikin Demi Waktu juga. Aduh, siapa namanya? Itu lo gua lupa. Gandhi. Oh, Gandhi emang selalu membuat sesuatu yang beda kayak film aja klipnya. Ya, dan gambarnya juga bagus lah. Dia salah satu coloring ya.
Dan kalau lu lihat sekarang masih relevan dengan tren sekarang tuh klip itu. Secara grading ya. Grading juga masih story juga, musik juga masih bisa dinikmati sekarang tuh Cinta Dalam Hati. Darius Sinathrya tuh gue sampai inget gue ya. Cover-cover juga masih jalan sekarang. Jalan-jalan tuh. Itu lagu itu Cinta Dalam Hati itu emang prosesnya lu dapat dari mana sih? Apa ya? Apa lu emang pernah menyimpan gitu, suka sama seseorang disimpan aja? Memang sebenarnya kalau buat gue Yeah. secara pribadi menulis lirik itu nggak bisa bohong gitu loh. Memang harus paling nggak minimal pernah gue rasain deh. Misalnya sekarang gini ada orang yang bikin lagu kayak gini dong. Oh iya gue pernah rasain itu, gue tinggal recalling Yeah. perasaan itu dan mencari referensi baru juga dengar lagu apa. Itu sekarang gue bikinnya kayak gitu. Tapi dulu rata-rata memang nulis harus jujur sih. Jujur ya. Memang pernah merasakan hal seperti itu. Karena gue memang orangnya pemalu dan gue nggak bisa gitu loh memaksakan kehendak gue. Kalau dia emang nggak suka gitu. Oh gitu ngomongnya lewat gitar. Kalau mau ngomong ini lihat aja statement gitarnya, oh dia pengen gitu. Gak lewat ngomongan, lewat gitar dia nguliknya. Malunya. Jadi kalau lu liatin, oh dia lagi mau apa, oh lagu ini, berarti dia kayak gini. Karena salah satu gosip yang gua terima itu soal di Ungu tuh yang paling ribet teknis tuh Onci loh. Soal teknis tuh, karena dia pengalaman kalau ngebaca gue dari pengalaman dari Fangkop ya. Jadi sekarang dulu lebih rewel di Ungu tuh dulu ya. Jadi gitu, karena banyak yang gue pelajarin juga di Fangkop gitu Yeah. secara apa namanya Teknis ya. Teknis, secara keseriusan bermain musiknya, secara membuat sebuah karya yang nggak begitu-gitu aja gitu loh. Iya ya. Ternyata ilmu itu kepake gitu di Ungu. Justru kepake di Ungu ya. Kepake di Ungu. Gitu. Yang dulu lu rasakan pressure di Fangkop ternyata kepake di Ungu. Ya, ada manfaatnya juga tuh sebenarnya. Apapun yang kita jalanin itu pasti dari hidup kita ya kan. Ada manfaatnya. Ilmu lah. Lu dari semua lagu nih ya, Cinta Dalam Hati, terus ada lagu religi juga yang lu bikin tuh yang pecah tuh. Apa sih judulnya tuh? Sesungguhnya. Terus sama Andai Ku Tahu itu lu Pasya ya. Sama yang Pencari Tuhan juga itu Enda. Pencari Tuhan. Ya gua sesungguhnya tuh yang itu. Cuma satu itu sih yang pecah. Cuma gue bikin beberapa lagu religi, cuman terakhir gue udah itu maksudnya gue tuh gini, lu dari Fangkopmu terus tiba-tiba lu bikin lagu religi, kok bisa ya? Sekarang gue justru nggak bisa nulis lagu religi. Itu kan nggak bisa dipaksakan, maksudnya itu poinnya. Maksudnya itu kan nggak sesuatu yang nggak bisa dipaksakan, tapi lu bisa bikin gitu. Kan gue baru pulang umroh waktu itu. Oh, pulang umroh kan kita diajak umroh sama disponsori oleh salah satu bank lah waktu itu. Bank Muamalat. Sponsor padahal bukan. Mandiri ya. Pulang dari umroh itu memang kita semua dalam keadaan yang memang terisi lah. Batin terisi semua ya. Terisi semua. Sampai tadinya kita takut terbang. Pulang dari umroh tuh wah pede banget. Pede lah. Semua tuh milik. Semua akan kembali pada semesta ya kan, Tuhan. Jadi adalah ilmu-ilmu itu. Gue tetap menulisnya dengan perasaan yang tulus gitu. Sekarang justru nggak bisa dipaksakan ya. Berapa kali pun setelah lagu religi, kok gak pernah nyetor lagu religi ya. Karena gue nunggu dia gitu. Nunggu dia. Gue gak bisa. Nggak bisa menceritakan sesuatu yang gue nggak ngerasakan. Paling kalau misalnya gue tulis sebuah lirik akan jadi sebuah lirik yang siapakah aku? Iya. Aku akan mencarimu gitu. Aku akan mencari Tuhan. Nah, seperti apa religi yang ini yang maksudnya yang emang sebenarnya itu lagu religi tapi kayak pop gitu, kayak lagunya Andaikan Kau Datang Kembali, itu tuh bukan lagu pop Mas Onci. Itu tuh lagu religi katanya ya. Mendiang Tony Cospoyo tuh itu bikin tuh lagu religi dia, bukan